Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, segala berkah dan segala karunia-Nya. Dalam video kali ini kita akan membahas kesurupan. Namun kesurupan yang kita bahas dalam video kali ini tidak ada kaitannya dengan kesurupan jaranan. Ibarat pedang, benar-benar pedang yang tajam, bukan pedang mainan atau bukan pedang bohongan. Ibarat harimau dan ular, bukanlah harimau atau ular bohongan. Boleh jadi kita bermain-main dengan pedang-pedang bohongan di mana-mana tempat untuk menakut-nakuti orang. Di orang tersebut ada yang takut, tetapi orang tersebut andai kata sudah tahu kalau itu adalah pedang bohongan, akhirnya orang itu tidak jadi takut. Tapi jangan kecewa apabila orang yang semula takut akan menjadi tidak takut, karena itu adalah macan atau ular bohongan. Sampai di sini Anda paham? Kalau Anda paham, baik, sekarang kita langsung masuk pada konten. Orang yang sedang kesurupan, dalam hatinya ada dua kemauan yang sangat kuat. Suatu misal kemauan untuk maju, yang satunya lagi kemauan untuk mundur. Dua kemauan tersebut sama-sama kuat dan ada pada satu jiwa. Karena orang tersebut akan maju ditarik kemauan yang kuat untuk mundur, mau mundur ditarik kemauan yang kuat untuk maju. Akhirnya orang tersebut bingung dan histeris. Manakah yang harus dia lakukan? Seperti itulah orang yang sedang kesurupan. Berarti orang itu kemasukan setan atau jin. Adapun jin atau setan itu masuk ke dalam jiwa orang tersebut, bukan masuk ke dalam raga. Jin dan setan tersebut masuk ke dalam jiwa orang, bukan lewat celah atau lubang pori-pori, bukan pula lewat lubang hidung, mata, telinga, ataupun lubang pantat, melainkan masuk pada lubang atau celah kejiwaan. Lalu jiwa orang yang bagaimanakah yang bercelah atau berlubang hingga orang tersebut bisa dimasuki golongan jin dan setan? Anda perhatikan baik-baik. Orang yang mudah dimasuki jin atau setan adalah orang yang pada hari sebelumnya terlalu sering berbohong. Sekali lagi, video pada kali ini sifatnya real atau real. Orang yang sering berbohong itu punya celah-celah bagaikan lubang yang sangat mudah dan gampang untuk dimasuki setan atau jin. Selanjutnya, orang yang kurang berilmu, orang yang kurang berwawasan, bersamaan itu dia sering berbohong. Pada suatu saat orang itu sedang mengalami masalah, maka saat itu juga dia akan mengidap kesurupan atau histeris, bahasa ilmiahnya histeris. Perlu Anda renungkan, yang namanya jin dan setan itu benar-benar makhluk gaib. Kalau angin bisa masuk lewat pori-pori, lubang hidung, lubang telinga, atau lubang-lubang yang lain yang ada pada fisik kita. Andai kata masuk lewat pori-pori, lubang hidung dan lain sebagainya, itu namanya bukan makhluk gaib. Lalu bagaimanakah Pak Di cara mengatasi orang yang sedang kesurupan seperti itu? Nah,
orang yang sedang kesurupan seperti itu sebaiknya ditangani atau dikawal bareng-bareng. Jadi jangan cuma satu atau dua orang. Nantinya orang itu akan sadar dengan sendirinya. Pada saat orang itu sedang sadar, hatinya itu ngomong terus atau berbicara terus, dan nanti tumbuh lagi dua tujuan yang berlawanan yang sangat kuat, dan orang itu akan kambuh kembali. Lalu orang itu nanti akan sadar kembali dan akan kambuh kembali. Lalu orang itu akan sadar kembali, dan seterusnya. Pada saat orang tersebut sedang sadar, sebaiknya kita cepat-cepat memperlakukan orang tersebut lebih lembut, halus, dengan tutur sapa yang sifatnya itu nasihat. Apakah setelah kita nasihati dan kita dengan cara seperti itu, orang itu akan sembuh permanen? Tidak. Orang itu tidak lama lagi akan kambuh kembali. Di saat orang itu sadar kembali, kita pun cepat-cepat memberikan nasihat, memperlakukan halus, memberinya minum air putih. Masa iya seperti itu tidak ada lafaz mantra atau doa-doanya? Yang namanya lafaz atau doa itu tetap ada. Tetapi lafaz atau doa yang sangat mujarab atau yang sangat ampuh adalah salah satu lafaz ayat Al-Quran. Bisa jadi Anda bacakan ayat kursi, boleh. Anda bacakan surat Al-Fatihah, boleh. Anda bacakan surat Al-Falaq, bagus. Anda bacakan surat An-Nas, itu yang paling tepat. Usahakan jauhi bacaan lafaz-lafaz mantra, kecuali bila mana mantra itu artinya serupa dengan Al-Quran. Berarti mantra itu walaupun ajaran dari manusia itu serupa dengan Al-Quran yang tersirat. Kalau Al-Quran adalah ayat yang tersurat. Sampai di sini paham? Apakah setelah kita bacakan ayat-ayat seperti itu dan kita perlakukan seperti itu, orang tersebut akan sembuh secara permanen? Belum pasti atau belum tentu. Bisa jadi orang tersebut di kemudian waktu akan kambuh lagi. Namun kambuh yang dialami berikutnya itu tidak separah pada sebelumnya. Sebagai keluarga atau famili dari orang yang kesurupan, sebaiknya dalam kesehariannya selalu untuk memantau, selalu menemani, menghibur, dan berikanlah nasihat-nasihat yang sifatnya itu positif. Karena orang yang sudah terlanjur mengidap kesurupan tidak bisa sembuh bagaikan mencabut paku di papan. Akan sembuh secara perlahan-perlahan bagaikan redupnya rembulan. Ada sebagian orang berpendapat bahwa yang namanya kesurupan itu adalah orang yang histeris belaka. Dan ada pula orang berpendapat sebenarnya orang histeris atau kesurupan karena kemasukan jin atau setan itu tidak ada. Memang apabila orang yang sedang kesurupan hanya kita pandang dari sudut pandang ilmiah dan logika, betul itu adalah orang yang sedang histeris. Tetapi kita sebagai orang yang beragama, silahkan Anda sempatkan untuk membuka-buka kitab suci Al-Quran, hingga Anda akan menemukan kalimat yang bunyinya seperti ini. Orang itu bagaikan orang yang kemasukan setan. Silahkan Anda buka sampai Anda menemukan kalimat seperti itu pada Al-Quran. Surat apa? Tidak usah saya jelaskan. Yang mudah saja, kepada siapakah setan itu turun?
Sesungguhnya setan itu turun kepada orang-orang yang terbiasa berbohong. Sekali lagi, setan itu turun kepada orang yang terbiasa berbohong. Ada yang dinamakan orang kesurupan kemasukan setan. Ada lagi orang yang dalam kesehariannya sedang atau dalam asuhan setan. Lalu, seperti apakah dan bagaimanakah orang yang dalam kesehariannya dalam asuhan setan? Silahkan Anda nanti dan Anda tunggu pada konten video YouTube yang selanjutnya. Dari itulah mulai sekarang silahkan Anda subscribe, tolong dijempol dengan hati yang ikhlas, serta berkomentar. Semoga konten video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.